saya percaya Pak Jokowi lulus. Iya. Saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Gibran juga lulus. Adi Praetno saya ngomong gini masih ketawa nih. Gue pikir lo nggak percaya atau kira-kira gitu ya. Ijazah Jokowi ini sebenarnya apa sih? Politik atau hukum? Ya. Kalau apakah ini persoalan politik ataupun hukum? Bang Saya Adi justru melihat ini Praetno nih persoalan gimana politik, nih ya. Persoalan debatnya? politik dalam arti ingin menghantam Jokowi setelah jadi presiden. Kenapa benar. ini misalnya tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang itu 5 tahun 10 tahun yang lalu? Karena posisi Jokowi cukup powerful, presiden yang dicintai rakyatnya, infrastruktur yang kemudian diakui, approval ratingnya sampai ke langit ketujuh, kira-kira begitu. Nggak ada. Kelas. Sebenarnya saya termasuk yang ingin menghindari perdebatan soal ijazah karena bagi saya tidak produktif, sehingga isu-isu krusial dan isu-isu penting itu seringkali terlewatkan. Benar. Karena Bang Don dan Bung Toto kan kita paham kalau tidak ngomong ijazah dan tidak ngomong Jokowi, ada kecenderungan memang tidak menarik ke pemirsa. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, seterusnya dan seterusnya. Tapi bagi saya satu hal ya, bahwa ini semacam eksepsional di mana Pak Jokowi itu memang dituntut untuk membuktikan kepada publik soal apakah ijazahnya itu seperti yang dituduhkan ataupun tidak. Tapi benar. Jokowi tentu punya alibi dong, dia membela bahwa persoalan ijazah itu tidak harus diumbar kepada publik. Satu-satunya instrumen untuk membuktikan itu semua adalah soal pengadilan. Bahkan kalau kita mendengarkan wawancara Pak Jokowi dengan salah satu TV swasta yang lain misalnya, bagi saya itu semacam pesan yang cukup tebal bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa ingin bicara tentang ijazah Pak Jokowi, ya kuncinya hanya di pengadilan dan hukum. Sementara persepsi politik terkait dengan isu ijazah, saya kira itu tidak akan memberikan efek apapun. Makanya Pak Jokowi hanya akan ingin ditunjukkan di pengadilan. Mas Adi, Jokowi bilang kalau ada agenda besar politik yang ingin menurunkan reputasi, menghina dia. Ya, saya kira siapa yang mengorkestrasi itu, soal siapa orang besar yang ada di belakang gerakan ini semua. Tapi setahu saya memang setiap gerakan politik dari dulu pastinya ada tudingan-tudingan yang mengorkestrasi. Jangankan soal ijazah, kita aja kalau demo di depan DPR, di depan istana, di gedung pemerintahan pasti ada yang menggerak, ada yang menunggangi, ada free rider dan seterusnya. Apalagi misalnya kalau kita mendengarkan argumen orang besar ini, katanya dia punya intensi untuk maju di 2029. Siapa nih? Langsung dibongkar oleh Bang Adi Praetno. Adi Praetno ini adalah salah satu pengamat politik yang menurut saya beliau ini cukup objektif dalam menilai suatu persoalan, apalagi masalah perpolitikan, guys. Dan juga mengatakan bahwa perilaku Roy Suryo CS ini tidak cukup menggoyahkan atau nggak dianggap gitu loh sama Pak Jokowi. Wah, dari pihak sana udah capek-capek ya kan memframing, memberikan isu narasi-narasi yang seperti itu, ternyata nggak dianggap sama Pak Jokowi. Ini kan kocak gitu loh, nggak dianggap sama sekali, powernya nggak ada gitu loh. Waduh, gimana kalau kayak gini, guys? Wah, menarik sih, posisi calon presiden. Apalagi isu ini, guys, santer ini isu yang kayak gini nih. Masalah jasa ini. Cuman gini Mas Tok, ini belum ada presiden sebelumnya. Karena itu kemudian itu dibicarakan. Saya sudah 40 tahun jadi jurnalis, jadi saya belum pernah dengar isu selama ini untuk urusannya. Benar. Dan karena itu menarik perhatian. Apa sih sebetulnya ini politisasi? Anda bilang soal hukum, tapi Anda juga bicara soal politisasi. Jangan-jangan lebih daripada itu, Bang Don. Kalau nggak ada marketnya, nggak ada penontonnya, tayangannya selesai. Ini kan tayangannya panjang pertanyaan kita kan, karena saya jadi panjang, guys, ya bener. Ini udah kayak drama Korea gitu loh. Ada part-partnya gitu loh. Tayangannya tetap berlanjut. Bahkan drama Korea aja pun kalah sama ini, guys. Wah, bisa dibayangkan kan elektabilitas Jokowi itu mampu menyaingi drama Korea sekalipun. Dan aktor-aktornya kita bisa lihat Roy Suryo CS dan gerombolannya gitu loh. Dan itu tidak cukup untuk menggoyahkan Pak Jokowi. Nggak dianggap bahkan. Waduh, kocak. Saya selalu menolak. Saya tidak pernah mau datang. Ada beberapa stasiun TV itu mengumbar itu dan selalu konflik gitu. Saya nggak tahu Adi pernah datang atau nggak. Tapi menurut saya sama. Saya sepakat ini bukan isu strategis buat bangsa ini. Tapi akhirnya teman-teman media itu mengatakan Mas ratingnya tinggi Mas. Waduh. Artinya kita berbicara di sini ada sisi politik infotainment. Dan kita harus mengakui ya. Benar sih. Pada titik ini marketnya besar. Ingat kutukan Tuhan ya, Rustam. Kau pembohong. Kau bilang saya melihat ijazah nangis. Sudah itu kau bilang, ibu jangan lebay ibu. Terus semua yang mendengar statement kamu tertawa. Puas kamu seperti itu? Wah. Saya nggak ikhlas loh sama kamu digituin. Saya bisa laporin kamu loh. Wah, kayaknya pecah kongsi ini, guys. Wah. Ya? Kamu ngomong sembarangan. Juga Gopur, bisa saya laporin loh. Kapan saya sesatnya? Nggak
akur ini guys. Jangan kayak gitu. Nyari Antar kelemahan klaster orang, merasa ini kalian hebat. nggak akur. Emang pendapat kalian saya setuju? Enggak. Banyak pendapat kalian enggak masuk pada substansi, enggak kapasitas. Tapi saya diam. Itu hak kalian. Selama ini saya tidak pernah berkomentar. Begitu saya berkomentar, Waduh. kalian salah memaknai. Apa kalian sirik? Ya? Apa kalian takut publikasi kalian? Nah. Gimana? Berarti kalian hanya butuh publikasi, tidak butuh Benar. pendalaman hukum tentang perkara ini. Hanya ribut dengan publikasi. Siapa yang mau di TV One, siapa yang mau di TV News, siapa yang di Kompas, sibuk berantem. Hanya seperti itu. Picik. Wah. Kalian berotak minim. Wah. Otak kalian minim. Kalian tantang saya siap. Wah. Argumen ya, atau apapun. Waduh. Lu jual gua beli. Waduh, gimana Ya, ini? jangan kayak gitu. Gimana? Ingat ya Rustam, kamu siapa? Nah, Pak Sekali Jokowi lagi, nih. urusan memaafkan itu urusan pribadi. Benar, betul. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Jalan. Nah, Kita hormati proses hukum yang ada. Pak, kalau tanggapan terkait dari tersangka Pak, dari Egy Sujana itu terkait menanggapi jasa Pak Jokowi ternyata asli, itu seperti apa? Mengakui kalau asli? Ya memang asli. ya emang Gimana asli sih? guys. Ya memang asli. Artinya kalau dari Artinya ya memang asli. Ya emang asli. ya yang tersangka yang mengakui ini apakah ada ruang untuk perdamaian gitu Pak? Gimana? Untuk tersangka yang Ruang perdamaian. Apakah ada? Sekali lagi. Ya, dari Pak Jokowi ini, guys. Memaafkan itu urusan pribadi. Oke, masuk. Urusan hukum ya. Tetap lanjut. Waduh. Tapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi. Benar. Urusan benar. hukum ya urusan hukum. Nah, dibungkam sendiri oleh Pak Jokowi guys bahwa urusan maaf secara pribadi sudah dimaafkan, tapi secara hukum ini ya tetap lanjut ya, karena beberapa tahun itu udah isu-isu itu digembar-gemborkan ya kan. Dan terus mau gimana lagi guys kalau kayak gini guys? Waduh, makin ketar-ketir tuh pihak yang menghujat Pak Jokowi, yang mengatakan bahwa ijazahnya itu adalah ijazah yang palsu, padahal dijelaskan sendiri oleh Pak Jokowi bahwa ijazahnya memang asli. Ya gimana lagi, karena udah nggak mungkin ada jalan maaf melalui jalur hukum. Artinya tidak ada maaf tentang hukuman-hukuman yang sudah dijeratkan kepada tersangka guys. Jokowi ini udah sempoyongan, Lah, ibarat yang kata bener. pertandingan tinju. Nah, yang benar kata gue Apa emang kamu enggak nggak sih. nyadar atau gimana? Ini mungkin seluruh rakyat Ini gimana, Indonesia Mak? udah tahu Mak? ya. Kita lihat itu wajahnya. Itu sudah kelihatan itu gejala apa. Sampai seperti itu. Wajah orang stres itu udah kelihatan. Waduh, Ya, walaupun dia pakai Waduh. filter kayak opo toh. Ya kan kalau wajahnya orang stres itu udah kelihatan. Betul. Ketawanya udah kelihatan. Kok betul. mengatakan orang Pak Jokowi itu sempoyongan. Padahal Betul. aslinya dia berkata seperti ini karena dia merasa insecure. Nah, Pak Jokowi enjoy Enjoy jalan-jalan kok. dengan keluarga ke Bali, waduh, meeting-meeting dengan para pemimpin-pemimpin dunia. benar. Gak seperti Anies duduk-duduk di rumah sarungan. Atau mungkin nanti cari apa Waduh. namanya Kesibukan. cari tawaran untuk dari Job. topik bahan lucuan dari Waduh. stand up comedy. Waduh, ini mau menolak sih saya pernyataan maknya ini, tapi kok benar gitu loh. Benar. Pernah hadir di acara stand up comedy soalnya gitu guys. Dan ini dibungkam langsung lah sama emak-emak ya. Emak-emak ini adalah salah satu orang yang cukup pro dengan Pak Jokowi dengan isu-isu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Karena menurut beliau ini adalah memang ya ijazahnya Pak Jokowi asli, gimana lagi gitu loh. Mereka mau isukan apa lagi kan? Ya emang asli, mau gimana lagi guys. Kan Roy Suryo CS juga kemarin udah melihat yang kayak mana itu ijazahnya gitu kan. Yang diteliti itu, sementara yang diteliti adalah bukan bukti sih. Itu adalah foto gitu loh, bukan asli, nggak pernah melihat sebelumnya. Ya gimana lagi mau dibuat penelitian, kan agak masuk akal gitu loh. Kalau kayak gini mau gimana lagi? Menurut kalian gimana ini guys? Coba kita dengar dulu bagaimana pendapat emak-emak ini guys.
yang sempoyongan itu kamu. Wah, Nah, bener. Pak Jokowi santuy, enjoy. Kemarin saya juga lihat di jalan naik sepeda, lari-lari, enjoy lah kamu. Tiap hari sibuk bikin narasi, sibuk cari bahan untuk memperolok-olok. Bener. Sampai makam diobok-obok. Betul. Makam keluarganya Pak Jokowi diobok-obok. Ini nalarnya tuh di mana? Penelitian kok penelitian, makam il. Kamu tuh harusnya malu, seorang dokter memalukan itu yo kowe itu, Tifa. Penelitian kok yo penyakit, bakteri, apa higienitas, apa. Nah itu kan selaras dengan profesi beliau kalau memang sebagai seorang dokter ya kan. Tapi ini beliau dokter meneliti sebuah makam dan politik. Ya, ini kan ya agak lain emang ya. Atau memang ini adalah sebuah bentuk kreativitas yang dimiliki oleh dokter Tifa guys. Jadi ya kayak gini guys. Nanti diteliti makam. Nah. Oh diteliti kok didelok sudah menyimpulkan ininya tuh kemana? Aku baru Betul. kali ini lihat dokter itu kok sok neliti makam itu. Terus sebelah kuwi yang sing digawa wirawiri ku Roy Suryo barang. Kok bisa melihat makam di luar tanpa melakukan apa-apa terus menyimpulkan? Jangan kurang ajar banget toh. Betul. Jangan ngono kok ya polisi kok meneng ae toh ya, polisi kok diam ini ya keterlaluan. Waduh, iya sih banyak pertanyaan kayak gitu. Aslinya dia. Sing bingung goleki narasi dia. Sing bingung goleki bahan candaan, bahan perolok-olokan, bahan untuk dijelek-jelekan yo dia. Nah, betul. Loh, sudah ke Solo loh. Kenapa sih kamu nggak masuk ke rumahnya Pak Jokowi, ketemu sana ke Pak Jokowi kayak seperti atau gentleman. gimana lah. Iya sih. Cari-cari penelitian, ngomongnya penelitian makam diteliti. Kemarin mana katok kolore Pak Jokowi diteliti ki katok kolore palsu ngono. Itu loh nalarnya itu enggak karu-karuan. Wajah-wajah sesat, wajah-wajah capek karena bingung mencari hal-hal yang baru untuk bahan perolok-olokan, bahan untuk menjelek-jelekan, bahan untuk memfitnah. Betul. Ijazah Jokowi itu adalah dokumen fisik, jadi cara ngeceknya harus dilihat, diraba, dan juga diterawang. Bukan cuma dijanjikan mau ditunjukkan di pengadilan, bos. Bagaimana?